Sebelum review, baiknya yang belum subscribe channel ini langsung saja di subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena saya akan mencoba mereview figur-figur yang memanjakan mata teman-teman dan juga memberikan tutorial tentang toys fotografi. Oke, ayo di subscribe. Hari ini kita akan review motor termurah yang saya punya, yaitu DX Machine Tornador. Oke, jadi saya nggak nyangka kalau box dari DX ini besar banget. Jadi saya kirain itu kecil boxnya, ternyata segede ini boxnya. Oke, jadi ini adalah DX Machine Tornador featuring tray chaser-nya Kuga. Jadi ini ada dua versi. Versi pertama adalah Machine Tornador ini, dan yang versi kedua ada tray chaser punyanya Kuga. Nah, ini saya dapetin dari teman saya Epika seharga 150.000. Nah, kapan lagi punya Machine Tornador harga 150.000? Nah, ini hoki banget sih, dan ini saya rasa masih mulus. Kita akan coba review nanti. Oke, thank you buat Om Epika atas tornadornya. Ini keren sekali tornadornya. Dan jangan lupa juga buat teman-teman untuk follow Instagramnya. Ini foto Kamen Rider beliau ini keren-keren semua. Ayo di follow. Dan kita akan coba review dari boxnya dulu kayak gimana. DX ini saya baru pertama kali punya DX yang seperti ini. Sebelumnya kita punya DX yang guram itu, tapi DX yang boxnya seperti ini cuman punya ini aja. Dan itu dia, saya nggak nyangka kalau ini boxnya ternyata gede banget. Oke, langsung saja kita review boxnya dulu. Oke, mulai dari pojok sini ada gambar dari Shining Agito dan Kamen Rider Kuga Mighty Form. Kayaknya nggak seimbang, kenapa nggak Ultimate Kuga ataupun Agito yang biasa ya kan? Oke, kalau nggak salah ini ada dua versi. Versi pertama yang Shining Agito, versi kedua yang Agito Ground modenya. Jadi mungkin ada dua versi di sini. Yang saya dapetin ini yang Shining Agito, oke? Oke, lanjut. Di sebelah sini ada logo dari Tray Chaser 2000 dan logo Kuga, logo Agito, Machine Tornador, dan tulisan Figure and Bike. Ini ada Mask Rider, ada tulisan DX-nya di sini, dan di sini ada penampakan dari Machine Tornador-nya bersama dengan itu Shining Agito. Di sebelah sini, di sampingnya ada penampakan dari Kamen Rider Kuga bersama motornya Tray Chaser yang warna hitam yang belum berubah itu. Dan ini gambar dari Kuga aslinya. Di sini ada logo Kuga, dan di sebelah sebaliknya, di sini ada logo dari Agito, Machine Tornador, dan di sini ada penampakan dari Shining Agito bersama dengan motornya Tornador. Oke, boxnya agak-agak ini, nggak masalah. Di bagian belakang, di bagian belakang sini ada Kuga dan ada motornya. Jadi kita dapat motor yang hitam kalau kita beli yang Kuganya. Nah, ini adalah penampakan dari figur asli dari barang ini. Oke, di sini ada Shining Agito bersama Machine Tornadornya. Wah, pose udah pembalap gitu kan. Kalau Kuganya masih pose nyantai gini. Nah, di sebelah sini ada Agito, Shining Agito. Terus ada di atasnya ada logo-logo dari Kuga dan Agito, Tray Chaser 2000 dan Machine Tornador. Oke, di bagian bawahnya sini ada gambar dari Kuga asli, logo mereka berdua dan Shining Agito. Di bagian atasnya kurang lebih kayak yang di bawah tadi. Cuman ini bukanya di sini. Oke, langsung saja kita buka boxnya. Kayak gimana penampakannya. Oke, jadi ini adalah DX Machine Tornador dan Shining Agito. Nah, kalau kita lihat ini udah bener-bener keren sekali barangnya. Jadi ini nggak nyangka saya DX ini bakalan sekeren ini.
Terutama si bagian shining Agito-nya ini saya kira cuman ya kayak HDM gitu, detailnya pun nggak begitu, tapi ini detailnya ini bagus loh teman-teman. Kita akan coba lihat detailnya dari dekat, dari shining Agito sampai ke motornya. Oh ya, sebelumnya saya pernah punya SAF mesin Tornador, itu pernah saya foto seperti ini, dan saya sangat menyesal karena saya sudah menjual barangnya dengan harapan itu bakalan di renewal seperti motornya si seperti motornya si Black RX dan motornya si Double, itu kan di renewal semua itu. Saya kira mesin Tornador juga bakalan di renewal, ternyata sampai sekarang nggak dirilis oleh Bandai. Aduh. Dan pada akhirnya saya beli mesin Tornador yang versi customnya ini. Nah, ini versi custom dan ukurannya ini sama seperti ukuran SAF. Jadi ini custom 1:12 dan ya bisa teman lihat detailnya kayak gini aja dan sangat ringan. Tapi ini udah cukup puas sih saya punya ini. Tapi walaupun dia nggak punya logo, saya tetap butuh mesin Tornador yang memang benar-benar keluaran dari merek-merek tertentu seperti SAF ataupun DX ini yang menjadi pilihan terakhir kita untuk bisa punya mesin Tornador murah. Oke. Jadi ini kalau kita dicek di Tokopedia harganya itu kisaran 400 sampai 700 dan ini saya dapatnya dengan harga 150.000. Nah, itu udah benar-benar hoki sekali saya. Oke, kita akan coba ke detailnya langsung. Oke, jadi ini tinggal dicopot aja tangannya. Oke, pertama shining Agito-nya nih. Nah, shining Agito-nya ini patung. Jadi nggak ada artikulasinya teman-teman, nggak ada artikulasi satupun. Dia memang udah statue kayak gini. Dan kita coba lihat detailnya nih dari kakinya dulu nih. Kakinya itu sampai tulisan-tulisannya dibikin loh. Ini keren loh kakinya nih. Dari segi detail nih udah bagus banget sebenarnya, walaupun nggak detail-detail amat, tapi ya udahlah, ini nggak masalah kalau nggak detail kan ada SAF-nya. Bagian beltnya seperti itu, ini udah lebih dari cukup menurut saya. Berikutnya yang paling sangat saya suka itu di bagian dadanya. Dadanya itu ukirannya itu jelas banget. Ini tinggal di detailing aja pakai cat gitu. Di tengahnya juga walaupun polos tapi nggak masalah. Di bagian belakang juga dicat. Biasanya kan kalau bagian-bagian belakang itu dilupakan. Tapi ini warnanya bagus, warna-warna metalik kayak gitu. Dan ini bahan catnya beda. Ini bahan cat licin gitu. Kalau ini agak doff. Oke. Nah, ini keren sih, sampai tulisan-tulisannya dibikin juga. Mantap. Oke, untuk bagian di kepalanya, nah kepalanya proporsinya mantap, ini cakep. Terus pun di bagian visir matanya nggak ada corak-corak serangga seperti SAF. Itu tidak masalah bagi saya, karena kita cuma butuh mesin Tornadornya. Tapi saya nggak menyangka kalau si shining Agito-nya ini bakalan sekeren ini DX-nya. Ini keren loh teman-teman. Jadi awalnya saya agak-agak ragu untuk beli si DX ini, makanya saya jarang beli DX. Itu pun saya beli Kabuto Extended sama DX Beat Chaser kemarin, karena memang butuh guramnya. Oke, jadi ini keren loh, keren banget. Oke, untuk Agito nilai dari saya 8/10 lah. Ini udah bagus banget nih. Oke, selanjutnya kita ke motornya. Ini sih keren banget nih mesin Tornador. Jadi mesin Tornador ini lah motor kesukaan saya kedua setelah Beat Chaser. Ini keren nih. Oke, ini detailnya bagus dari bagian ornamen yang ada di sini. Yang di bagian silvernya ini bagus, walaupun di bagian ininya ini masih polos. Dia nggak kayak SAF. Kalau SAF tuh ada detail mesinnya di sini. Tapi kalau dia polos hitam aja. Dan di bagian ini lebih besar ketimbang versi SAF-nya. Bisa teman-teman lihat. Yang ini walaupun ini versi custom, tapi dia tuh sampai kayak gini detailnya. Tapi kalau yang versi DX dia cuman di bagian ininya yang silver, bagian ininya hitam polos saja. Berikutnya di bagian matanya itu, nah ini figur ini motor ada matanya cuma polos aja gini. Yang bagus itu bahkan SAF pun juga kayaknya polos aja kayak gini, jadi nggak ada corak-corak kayak lampu motor itu. Oke, sampai detail di bagian bannya itu dibikin oleh si DX nih. Ini keren nih. Oke, dan bisa maju mundur lah pastinya. Oke, kita lihat dulu di sisi demi sisi. Jadi hampir sama semua. Tuh, yang saya suka sih bagian ini sih. Ini coraknya tuh keren sekali. Dan ini
detailnya bagus. Kalau di bagian bawahnya, nah itu harusnya standarnya 2, cuman kayaknya ini patah, jadi tinggal 1 aja standarnya. Gak masalah lah, yang penting masih bisa berdiri seperti ini motornya, masih bisa disandarkan. Oke, ini lebih dari cukup, dan ini stangnya nggak bisa belok ya. Oke, kelebihan dia daripada SAF adalah kalau SAF itu banyak sekali lubang-lubang skrupnya. Oke, itu SAF loh. SAF harganya 2 jutaan, cuman masih banyak lubang-lubang seperti itu. Tapi kalau di X ini nggak ada satu pun lubang yang ditunjukin oleh barangnya. Jadi benar-benar ya murni kayak gini nih barangnya nih. Keren kan tuh. Ini udah sangat bisa menggantikan SAF kalau memang kita nggak mampu beli SAF-nya. Jujur saya nggak mampu beli SAF-nya karena harga SAF mesin Tornado itu 1.500.000 ke atas lah harganya. Paling banyak tuh yang jual 2 jutaan. Tapi karena ada DX ini kisaran harganya 300 sampai 700. Oke, tergantung dari barang yang kita dapetin. Terkadang ada yang versi deluxe, terkadang ada yang versi reguler seperti ini. Oke, Bang, kira-kira ini cocok nggak kalau dinaikin oleh SAF? Nah, kita akan coba masukin. Kira-kira di X ini apakah cocok kalau kita naikin si SAF Agito-nya ke motor ini? Kalau saya lihat sih motornya lebih besar ketimbang SAF-nya. Agak-agak beda dikit lah ukurannya. Tapi masih besaran si DX ini. Oke, coba kita naikin si Agito ke motor ini. Oke, dan ternyata memang kebesaran teman-teman. Jadi si Agito ini sampai nggak bisa bagian bokongnya nggak bisa duduk di joknya, hanya untuk tangannya biar bisa sampai ke sini dan kakinya bisa sampai ke sini. Jadi itu nggak bisa dipaksain. Kalau kita paksain, jadinya kayak gini dia. Nah, gimana ya? Oke. Misalkan bagian ininya nyentuh itu tangannya nggak bakal sampai kecuali kalau kita nundukin banget kayak gini. Tapi ini pun udah mepet banget sih ini tuh. Tapi ini untuk kalau di display bareng SAF kayaknya nggak masuk kalau si SAF-nya naikin dia. Tapi ya sebenarnya sih buat toys photographer cocok-cocok aja sih ini. Kita bisa mainkan angle-nya kayak gini. Nah, jadi kan nggak begitu kelihatan kalau dia nggak bisa duduk kan. Ini udah pas sebenarnya kalau untuk foto-foto aja, tapi kalau untuk pajangan dia agak terlalu maksa dan itu cukup membahayakan figur kita. Nah, dia nggak duduk itu. Oke, jadi ini ukurannya lebih besar dikit ketimbang versi SAF-nya, jadinya kayak gitu. Oke, solusinya buat teman-teman yang pengen punya DX-nya hanya untuk pajangan, yaitu adalah jangan naikin si Agito-nya, jadi kita giniin Agito-nya. Oke, kalau untuk pajang tapi pose kayak gini, ini udah benar-benar masuk sekali DX dan Agito-nya. Memang benar-benar udah padu kita punya motor DX dan SAF Agito. Ini udah cocok sekali. Walaupun kalau dinaikin seperti teman-teman lihat tadi itu masih agak ada gap antara bagian bokong dan bagian jok motornya, itu masih ada gap dan agak sedikit maksa kalau kita paksain dia untuk naik motor. Kecuali seperti yang tadi saya bilang, kalau memang kebutuhannya untuk toys fotografi kita nggak masalah kalau si Agito ini naik motornya, karena kita bisa akalin dengan angle-angle tertentu yang memang apik untuk kita shoot. Jadi menutupi kelemahan-kelemahan yang tadi saya katakan itu sudah pasti sangat bisa. Tapi kalau untuk display dinaikin itu udah maksa banget sebenarnya. Kecuali kalau dinaikin tapi tangannya nggak ke jok kayak gini misalkan. Nah itu nggak maksa. Atau pose kayak gini, ini udah keren sekali sih. Oke, sekarang kesimpulannya adalah apakah barang ini recommended untuk dibeli? Dari saya iya, dan saya kasih ratingnya 10/10. Kenapa? Karena selain harganya murah 300 sampai 700, ini saya dapatnya 150 lebih murah lagi. Dia punya detail yang bagus dan dia punya proporsi yang sangat bagus. Apalagi untuk teman-teman jajarin sama SAF, ini adalah solusi yang sangat tepat karena mengingat SAF figurnya mesin Tornado sendiri ini harganya udah mahal sekali. Jadi DX adalah solusi yang tepat dan rating yang saya berikan adalah 10/10 untuk detail dan harga pastinya. Tapi untuk artikulasi dia memang nggak ada artikulasi semuanya nggak ada artikulasi. Makanya saya mengenyampingkan masalah artikulasi dan lebih membahas masalah detailnya. Detailnya lebih mirip versi film ketimbang SAF-nya, walaupun ini nggak bisa berubah menjadi mode mesin Tornado.
tidak bisa berubah menjadi mode slidernya. Jadi DX ini ada dua versi yang bisa berubah menjadi slider, bisa menjadi motor doang. Tapi itu sangat rentan patah, sangat rentan untuk patah. Saya pernah beli di Tokopedia, di Tokopedia lagi, DX mesin Tornado. Rencananya buat review, harusnya itu sudah di review di channel ini, tapi pas barangnya nyampai dia patah-patah bro. Pas saya angkat barangnya dari box itu langsung patah bagian bannya. Langsung saya balikin ke sellernya, nggak jadi saya punya DX. Dan penggantinya saat itu adalah inilah solusi yang saya gunakan saat ini, menggunakan custom. Tapi sekarang saya akan menggunakan yang DX nya, karena DX nya memang benar-benar keren. Nah, jadi segini dulu video review kita kali ini. Jadi nggak usah panjang-panjang karena memang nggak ada artikulasi dan nggak ada aksesoris yang lebih. Tapi ini sudah cukup puas ya, jadi nggak usah berlama-lama lagi. Jangan lupa buat subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di umam2830. Saya Umam, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.